yang merupakan warga binaan alumni Lapas Bobo dan Rutan Raha yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai salah satu program, dan itu tentunya memberikan kontribusi positif untuk masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan pada waktunya nanti berkenan kesediaan Hari ini kami dari Bapas Kelas 2 Bobo bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo serta Dinas Sosial dan Camat di Wolio melakukan kegiatan gerakan nasional aksi kerja sosial membersihkan Taman Makam Pahlawan. Adapun kami mengambil lokasi Taman Makam Pahlawan ini untuk memperingati Hari Pahlawan yang akan jatuh pada 10 November tahun 2025 ini. Kemudian secara filosofis kami juga ingin membangun semangat patriotisme from zero to hero. Bahkan dari seorang yang pernah melakukan tindak pidana sekalipun, dia bisa menjadi pahlawan untuk masyarakatnya, mempersiapkan area yang akan digunakan untuk peringatan Hari Pahlawan ini, dan bisa berkontribusi juga serta menunjukkan bahwa stigma negatif untuk klien pemasyarakatan sudah bisa dihilangkan karena mereka bisa berkontribusi untuk masyarakat
khususnya menyambut diberlakukannya KUHP yang baru yang akan mulai diterapkan 2 Januari 2026 yang artinya hanya sekitar 54 hari lagi. Sebagian besar ini adalah klien dari Kota Bau, kita ada 25 orang, beberapa di antaranya ada juga yang dari Kabupaten Buton dan dari Buton Selatan, serta yang terjauh ada yang dari Raha ya, dari Muna. Saat ini Indonesia menggunakan hukum pidana Wetboek van Strafrecht yang merupakan warisan dari Belanda yang sudah digunakan sejak 1817, artinya sudah sekitar 200 tahun, yang mana tentu hukuman ataupun filosofi pemidanaannya itu berbeda karena pada saat KUHP ini diberlakukan adalah era penjajahan atau era kolonialisme, sehingga kita perlu hukum pidana yang baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Antara lain nilai-nilai tersebut adalah musyawarah, gotong royong, mufakat. Nah, KUHP yang baru ini dia membawa filosofi yang baru, antara lain adalah keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan. Keadilan restoratif ini bertumpu pada pelibatan para pihak, pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua, yang bermuara pada pemulihan semua pihak dan bukan pembalasan. Salah satu pendekatan keadilan restoratif adalah alternatif pemidanaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 85, bahwa apabila ada pelaku pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu di bawah 6 bulan, maka pelaku tersebut tidak perlu dikurung di dalam lapas, melainkan dia bisa kembali ke rumahnya seperti sedia kala, namun harus membayar kesalahannya dengan melakukan kerja sosial. Kerja sosial ini bisa dilaksanakan di sekolah, panti asuhan, puskesmas, rumah sakit, ataupun lembaga sosial lainnya, sehingga dia adalah masyarakat yang nanti akan ada di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, tidak harus pergi ke lapas. Jadi pengawasan dilakukan oleh kejaksaan dan pembimbingan dilakukan oleh Bapas. Bentuk pengawasan dan pembimbingannya antara lain setidaknya pada saat pertama kali pelaksanaan penyerahan ke lokasinya akan didampingi, lalu pada saat nanti selesai juga akan didampingi, lalu akan dilakukan secara insidental berkala ketika dia melakukan kerja sosial. Dan praktek seperti ini sebetulnya kita sudah juga melaksanakannya, tetapi di undang-undang yang sebelumnya hanya untuk anak ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi untuk pengawasannya nanti pegawai Bapas akan menyerahkan dokumen, salah satunya ada absensi kehadiran kepada penanggung jawab tempat lokasinya, dan pelaku klien yang menjalani tindak kerja sosial tersebut akan hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan wajib mengisi absensi. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap yang pertama tentu undang-undang yang baru ini bisa tersosialisasikan ke masyarakat umum. Oleh karena itu, pada saat hari ini kita kerjakan kegiatan ini, kerja sosial ini, hadir pula tokoh masyarakat, RT, RW, camat, sampai pada lapisan masyarakat yang paling dekat sekali ya di lingkup RT. Dengan demikian, kabar akan adanya kerja sosial ini sudah bisa tersebar secara menyeluruh di wilayah Kota Bau. Dan untuk berikutnya, seperti tadi saya sudah sampaikan juga pada saat sambutan, kami berharap para pelaku pidana ini bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka itu bisa berkontribusi positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat sejauh ini dengan adanya pembebasan bersyarat, bentuk-bentuk reintegrasi, alternatif pemidanaan, itu penerimaannya cukup baik ya. Bahkan kami mendengar sendiri tadi pada saat berdiskusi dengan camat,
Termasuk di Kadalokatapi ini ada mantan warga binaan yang menjadi pemuka agama, jadi pengurus masjid, menjadi imam masjid. Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat bisa menerima seorang klien pemasarakatan untuk kembali di masyarakat sepanjang dia bisa berkontribusi positif.